Pada zaman dahulu, ketika hari menjelang petang di dusun pesisir Senggigi, Lika yang berumur 12 tahun gembira karena untuk pertama kalinya akan memancing bersama sang ayah. Sebelum berangkat, Ibu Lika bertanya, "Apakah kamu tidak takut ikut pergi memancing ke tengah laut, anakku?" "Tidak, Ibu. Saya sangat senang karena diizinkan ikut oleh ayah. Saya bisa bertemu dengan ikan besar. Kan saya juga pintar berenang," ucap Lika menjawab ibunya. "Ya sudah kalau begitu. Tapi hati-hati saat duduk di perahu ya," pinta Ibu Imah kepada sang anak. Lika mengangguk, kemudian naik ke atas perahu bersama sang ayah. Langit sore menjelang petang pelan-pelan berubah gelap. Bintang-bintang pun mulai bermunculan. Lika dan sang ayah sampai di tengah laut. "Indah sekali pemandangan ini, ayah. Air laut berkelap-kelip seperti bintang di atas kita. Tetapi kenapa tidak ada ikan yang keluar ya? Mungkinkah mereka sudah tidur?" Lika bertanya kepada sang ayah sambil menunduk mengamati air laut. "Hahaha, Lika, ada-ada saja. Bagaimana rupanya ikan tidur?" Sang ayah tersenyum sambil mengambil jaring. Di bawah perahu, ombak makin kuat, makin keras menghantam perahu. Perasaan sang ayah dan Lika menjadi tidak tenang ketika ombak yang lebih besar datang menghantam perahu untuk kesekian kalinya. "Mungkin memang benar ikan-ikan itu tidur, nak. Ayo kita pulang agar ikan itu bisa tidur dengan nyenyak," ujar sang ayah berusaha bergurau sambil memutar arah perahu. Lika yang mengerti maksud gurauan sang ayah mengangguk. Ketika Lika dan sang ayah hendak memutar halauan perahu, seketika itu juga ombak yang paling besar tiba-tiba datang dari utara menghantam perahu. Tubuh sang ayah dan Lika terjungkal ke air laut. Lika dan sang ayah terpisah oleh ombak. Lika terseret ke air selatan berlawanan dengan arah sang ayah dan perahunya. Tubuh Lika tergulung ombak. Lika berusaha berenang, tetapi apalah daya, arus ombak terlalu kuat. Mata Lika perih karena air laut. Seketika cahaya bulan dan bintang terlihat samar. Dada Lika sesak oleh air laut yang masuk. Tubuh Lika lemas. Akhirnya Lika kehilangan kesadaran. Penghuni laut seperti cacing tiba-tiba muncul dari dalam laut. Tubuhnya saling melilit membentuk pelampung warna-warni. Tubuh Lika terangkat dari bawah. Lika dibawa ke laut bagian selatan Pulau Lombok. Tubuh Lika tiba-tiba di pinggir pantai segar. Sudah 2 jam Lika kehilangan kesadarannya. Lika akhirnya sadar setelah memuntahkan air laut. Lika bangun sambil melihat sekelilingnya. Sontak Lika kaget karena tiba-tiba muncul suara dari pinggir pantai. "Hei manusia, jangan terlalu lama berdiri di sana. Kasihan teman-temanku yang kau injak," bisik sebuah suara. Lika terkejut mendengar suara yang tak ia ketahui asalnya dari mana. Pelan-pelan Lika menunduk ke arah bawah. Ternyata di bawah kakinya banyak cacing berwarna-warni. Lika langsung melompat lari. Cacing yang diinjak Lika lelah kesakitan. "Ya Tuhan, sakit sekali seluruh badanku," ujar salah satu cacing. "Siapa kalian semua? Saya ada di mana ini? Kenapa saya bisa sampai di sini? Di mana ayah saya?" ucap Lika dengan penuh keheranan. Lika ketakutan, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Pelan-pelan ia menundukkan pandangannya ke arah bawah. "Jangan takut, anak cantik. Kami telah menyelamatkan kamu. Orang-orang biasanya menyebut kami cacing laut. Jika ingin melihat rupa kami, berjalanlah ke depan air," sahut salah satu cacing. Cacing lain yang sudah diinjak Lika berjalan melata menuju air.
Lika ikut berjalan menuju air, mengikuti cacing-cacing yang sudah diinjaknya tadi. Di bibir pantai, Lika berjongkok menghadap air, memperhatikan cacing-cacing laut yang telah menyelamatkan hidupnya. Cacing-cacing itu menggeliat di dalam air. Warna tubuhnya indah. Warna Lika yang awalnya takut berubah tenang karena nyawa Lika selamat dari maut. Dan ada makhluk baik yang menyelamatinya. Cacing berusaha membuat Lika tidak bersedih. Mereka semua bercerita tentang tubuhnya yang memiliki kekuatan mampu bersinar di dalam air. Sekarang tanggal 20 bulan 10 di kalender Sasak. Lika, semua ikan malas keluar jika bulan purnama seperti sekarang ini. Tetapi jangan bersedih. Cacing laut bisa diolah menjadi lauk. Misalnya menjadi pepes. Jika dibandingkan dengan telur ayam, protein di tubuh cacing laut lebih banyak, sekitar 43,84%. Selain bisa dimakan, orang Cina biasanya mengolah cacing laut menjadi obat TBC. Lika, apakah kamu tahu apa itu kepanjangan TBC? Tanya cacing. Lika yang memperhatikan cerita cacing menjawab, tuberkulosis. Yap, benar sekali. Cacing menimpali. Dalam ilmu kelautan Indonesia, kami dipercaya menjadi obat anti diabetes alami. Selain itu, orang Sasak biasa memakai air bekas cucian cacing laut untuk menyuburkan tanah. Lika bahagia mendapat ilmu baru tentang cacing laut. Lika diam-diam berharap dapat membawa teman-teman barunya ikut pulang. Lika berharap sang ayah selamat dan segera datang menjemputnya. Setelah bercerita, Lika dan cacing laut bermain air. Para cacing melata ke tubuh Lika, menggelitik tubuh Lika. Lika lelah tertawa karena kegelian. Tiba-tiba, dari tengah laut terdengar suara memanggil. Lika, 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 Mandalika. Lika bangun mencari asal suara. Ia melihat sang ayah dengan perahunya datang. Lika kegirangan dan berteriak memanggil sang ayah. Lika senang, akhirnya ayah benar-benar datang. Lika dan sang ayah berpelukan. Kaki Lika dan sang ayah dikelilingi teman-teman baru Lika. Ayah Lika yang melihat ke arah bawah kaget dan takut mengira ada ular di kakinya. Lika tersenyum sambil bercerita diselamatkan oleh teman-teman barunya. Ketika sang ayah bertanya, siapa nama makhluk itu? Lika berdiam sambil melihat teman-temannya bercahaya seperti bintang. Lika seperti mendapat ilham suatu nama. Sontak menjawab, Nyale. Nama-nama teman-teman Lika, Nyale ayah. Semua teman Lika merasa bahagia diberi nama Nyale. Sebelum pulang, Nyale yang paling besar meminta bantuan agar setengah temannya ikut dibawa pulang oleh Lika. Lika mengikuti kemauan temannya. Di pesisir pantai Senggigi, Lika melepas teman-temannya di pinggir laut. Suatu pagi, Lika bersama ibunya membuat pepes Nyale untuk sarapan. Semua Nyale bahagia karena tidak hanya menyelamatkan nyawa Lika, tetapi juga bermanfaat untuk tubuh manusia.